Ada yang bilang Jokowi merusak negeri ini. Benarkah? Mari kita berhenti sejenak, menarik napas, dan merenungkan klaim itu. Di tengah carut-marut politik dengan ribuan serangan yang datang dari segala arah, Jokowi tetap berdiri di tempatnya. Mengapa? Karena sejak awal dia sudah tahu risikonya. Dia bukan pemimpin yang datang untuk memuaskan semua orang. Kalau itu tujuannya, dia sudah berhenti sejak hari pertama. Jokowi datang untuk bekerja, dan sayangnya, kerja tidak selalu terlihat indah. Apalagi di negeri yang gemar memuja retorika, tapi alergi pada kenyataan pahit. Ironinya, mereka yang paling keras berteriak bahwa negeri ini rusak adalah mereka yang paling diuntungkan dari sistem yang katanya hancur. Para elit yang dulu mendikte dari singgasana kekuasaan kini berlagak korban. Padahal merekalah yang menciptakan pusaran lumpur yang saat ini menghisap kita semua. Lalu, saat seorang pemimpin mencoba menyeimbangkan kapal yang nyaris tenggelam, mereka memekik, "Dia perusaknya." Jokowi sudah mewakafkan dirinya. Ini fakta. Dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan akan memancing kebencian dari satu sisi dan ekspektasi tak masuk akal dari sisi lainnya. Tapi dia memilih jalan itu. Dia tetap bekerja, seringkali dalam keheningan, di tengah bisingnya narasi yang dipelintir. Bukannya sempurna tentu saja. Siapa yang sempurna? Tapi mari kita jujur. Kesalahan yang dia buat seringkali adalah dampak dari sistem yang memang sudah bobrok jauh sebelum dia datang. Dan yang lebih menarik lagi, mereka yang berteriak paling lantang ingin menyelamatkan negeri dari Jokowi. Apa solusi mereka? Revolusi? Kudeta? Atau sekadar nostalgia kosong tentang masa lalu yang katanya lebih baik? Padahal sejarah mencatat, siapapun yang terlalu terobsesi menghancurkan pemimpin yang sedang bekerja, biasanya malah menghancurkan dirinya sendiri. Jadi sebelum menuding, mari bertanya, benarkah negeri ini hancur karena Jokowi? Atau justru karena kita terlalu sibuk mencari kambing hitam, lupa bahwa memperbaiki bangsa ini adalah tanggung jawab bersama? Karena pada akhirnya, siapa yang akan kita salahkan saat cermin yang kita pecahkan tak lagi memantulkan apa-apa? Yang lebih menyedihkan, kritik terhadap Jokowi seringkali tidak diarahkan pada kebijakan atau langkah strategis, tapi pada hal-hal dangkal yang lebih menyerang pribadi. Dia lambat, kata mereka. Tapi bukankah negeri ini yang lambat belajar bahwa perubahan butuh waktu? Dia terlalu sederhana, mereka menambahkan. Seolah-olah seorang pemimpin harus penuh gaya dan jargon agar dianggap bekerja. Dan disinilah letak ironi terbesar. Kita mengeluh tentang korupsi, tapi ketika ada pemimpin yang sederhana, kita mencibir. Kita mendambakan kemajuan, tapi begitu ada yang mendorong pembangunan, kita malah curiga. Kita bilang ingin keadilan, tapi kita hanya mendukung jika keadilan itu berpihak pada kelompok kita sendiri. Jadi sebenarnya apa yang kita mau? Mari bicara tentang kerusakan yang katanya terjadi. Kerusakan seperti apa? Infrastruktur yang dulu hanya jadi rencana kini berdiri di depan mata? Desa-desa yang dulu terisolasi kini tersambung dengan akses jalan? Atau keberanian membuka diskursus publik tentang energi terbarukan meski melawan kepentingan besar? Jika itu yang disebut kerusakan, maka mungkin definisi kita tentang kemajuan perlu diperiksa ulang. Tapi tentu saja tidak semua hal sempurna. Ada langkah yang terseok-seok, ada janji yang sulit ditepati. Tapi bukankah itu lumrah dalam pemerintahan? Yang tidak lumrah adalah ketika kita lebih sibuk mencatat kegagalan tanpa mengakui keberhasilan. Kita lupa bahwa pemimpin adalah manusia, bukan dewa. Mereka bekerja dalam sistem yang penuh jebakan, di mana setiap langkah maju bisa jadi batu loncatan bagi orang lain untuk menjatuhkan mereka. Mungkin yang perlu kita tanyakan sekarang bukan lagi, apakah Jokowi merusak negeri ini? Tapi apakah kita sebagai rakyat benar-benar siap untuk maju? Karena selama mental kita masih gemar mencari kambing hitam, setiap pemimpin siapapun dia akan selalu dianggap gagal. Dan negeri ini yang katanya ingin kita selamatkan akan terus terjebak di tempat yang sama. Pada akhirnya, ini bukan soal Jokowi saja, ini soal kita semua. Karena kalau mau jujur, kita punya kebiasaan buruk. Menggantungkan nasib bangsa ini pada satu orang, seolah-olah seorang pemimpin bisa menyulap semua masalah hilang begitu saja. Kita lupa, perubahan besar butuh gotong royong, bukan sekadar mengutuk dari pinggir lapangan. Dan mari kita hadapi satu kenyataan pahit. Terlalu banyak di antara kita yang lebih suka menonton daripada bekerja. Lebih senang menjadi komentator daripada pelaku. Kita hidup di era di mana menggerutu di media sosial dianggap kontribusi, sementara tindakan nyata diabaikan.
Kita sibuk menghitung kesalahan pemimpin, tapi jarang bertanya, apa yang sudah aku lakukan untuk memperbaiki keadaan? Yang lebih ironis lagi, mereka yang paling sering berteriak tentang keadilan adalah mereka yang diam-diam menikmati kenyamanan dari ketidakadilan. Mereka bicara tentang kemiskinan, tapi enggan menyerahkan sedikit kelebihan mereka untuk membantu. Mereka bicara tentang pendidikan, tapi menganggap murid yang gagal hanya soal kemampuan pribadi, bukan masalah sistemik. Mereka bicara tentang korupsi, tapi tetap cari celah untuk main aman saat berurusan dengan aturan. Dan disinilah tragedinya. Kita menuntut pemimpin sempurna di negeri yang dipenuhi kemunafikan. Kita berharap pada perubahan cepat di tengah masyarakat yang masih berjuang melawan mentalitas lama, mentalitas yang lebih suka menyalahkan daripada menyelesaikan. Jokowi bukan penyelamat, dan dia pun tidak pernah mengklaim demikian. Dia hanya seorang manusia yang bekerja di tengah badai. Apakah dia membuat kesalahan? Tentu saja. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan terus terpaku pada kesalahannya, atau kita mau melangkah bersama untuk memperbaiki negeri ini? Karena negeri ini tidak akan berubah hanya dengan berganti pemimpin. Negeri ini berubah ketika rakyatnya berhenti menunggu penyelamat dan mulai menjadi bagian dari solusi. Sampai saat itu terjadi, mungkin bukan Jokowi yang merusak negeri ini, tapi cara kita berpikir yang masih terbelakang. Mengapa mereka tidak bisa melihat hasil yang telah tercapai? Itu pertanyaan yang sederhana, tapi jawabannya jauh lebih rumit. Sebagian dari mereka memang tidak mau melihat, karena mengakui hasil berarti meruntuhkan narasi mereka sendiri. Sebagian lagi tidak tahu apa yang harus dilihat, karena terbiasa hidup dalam kerangka pesimisme. Dan tentu saja, ada pula yang sengaja menutup mata, karena lebih nyaman hidup dalam kritik daripada menerima kenyataan bahwa perubahan sedang terjadi. Masalahnya, kita adalah bangsa yang kadang terlalu sibuk mencari kekurangan hingga lupa menghargai kemajuan. Jalan-jalan baru dibangun, kita mencibir, itu hanya pencitraan. Pelabuhan-pelabuhan besar berdiri, kita berkata, itu belum cukup. Infrastruktur menghubungkan desa ke kota, kita sinis, itu kan memang tugas pemerintah. Apapun hasilnya, bagi mereka yang hatinya tertutup, selalu ada celah untuk menyalahkan. Tapi mari kita renungkan sejenak, siapa yang sebenarnya rugi jika kita terus bersikap seperti ini? Jokowi? Tidak. Pemimpin akan datang dan pergi. Yang rugi adalah kita sendiri. Karena ketidakmampuan menghargai hasil akan membuat kita sulit merawat apa yang sudah dibangun. Mentalitas seperti ini yang membuat banyak proyek mangkrak setelah pemimpin berganti. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Mereka yang tidak mau melihat hasil seringkali adalah orang yang justru menikmati hasil tersebut. Mereka yang dulu terisolasi kini menikmati jalan raya yang mempersingkat waktu perjalanan mereka. Mereka yang dulu kesulitan listrik kini memiliki penerangan hingga ke pelosok. Tapi di ruang publik, mereka tetap berteriak, tidak ada perubahan. Mungkin masalahnya bukan karena hasil itu tidak ada, tapi karena hasil itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka ingin keajaiban. Mereka ingin semuanya berubah dalam sekejap. Padahal, kemajuan bukan sihir. Ia adalah proses panjang yang membutuhkan konsistensi, kerja keras, dan yang paling penting, kesabaran. Jadi jika mereka masih tidak bisa melihat hasilnya, itu bukan karena hasilnya tidak nyata. Itu karena mereka memilih untuk memandang dari balik kacamata kekecewaan, kepentingan, atau ketidakpedulian. Dan sampai mereka mau membuka mata, hasil itu akan terus ada, meski mereka berpura-pura tidak melihatnya. Namun, meski begitu, kita tak bisa terus-menerus menyalahkan mereka yang memilih untuk buta terhadap kenyataan. Karena pada akhirnya, kebutaan itu bukan hanya milik mereka. Kita sebagai masyarakat pun seringkali terjebak dalam pola pikir yang sama. Kita sibuk menunggu sesuatu yang besar untuk datang, berharap keajaiban akan terjadi di depan mata, padahal perubahan itu sudah terjadi, meski kecil dan perlahan. Ada yang bilang, Jokowi hanya ingin mempopulerkan dirinya sendiri. Tapi bukankah itu paradoks? Seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat, yang bekerja keras demi rakyat, lalu dianggap berusaha membangun citra untuk dirinya sendiri. Sementara mereka yang berteriak justru tak pernah melakukan apapun, selain berkomentar dari jauh. Kalau begitu, siapa sebenarnya yang lebih menikmati popularitas? Pemimpin yang berjuang untuk rakyatnya, atau mereka yang hanya mampu merusak dengan kata-kata?
Ketidakmampuan kita untuk melihat hasil ini berakar pada kebiasaan kita yang sudah terlalu lama terperangkap dalam narasi negatif. Kita lebih suka fokus pada masalah, bahkan sampai menciptakan masalah yang tidak ada, daripada melihat peluang dan kemajuan yang nyata. Ini bukan sekadar soal Jokowi atau pemerintah. Ini soal cara kita memandang dunia. Kita lebih nyaman terjebak dalam kritik tanpa solusi daripada memberi ruang bagi perubahan yang perlahan tapi pasti. Mari kita bicara soal perbandingan sesederhana itu. Dalam sekejap kita bisa menyebut segala yang salah. Tapi apakah kita pernah mencoba menghitung berapa kilometer jalan yang sudah dibangun? Berapa banyak desa yang kini terhubung dengan listrik? Berapa banyak orang yang mendapat akses pendidikan lebih baik berkat kebijakan yang dicanangkan? Tidak. Kita tidak butuh teori-teori besar atau pencapaian fantastis untuk melihat bahwa perubahan sedang berjalan. Coba lihat sekelilingmu, lihatlah yang ada di depan mata, dan bukan yang ada di layar. Kemajuan bukan hanya soal angka besar atau proyek-proyek mega, tetapi soal dampaknya terhadap hidup sehari-hari. Perubahan itu terjadi ketika kita bisa merasakan manfaatnya, bukan ketika kita terus-menerus mencari kesalahan dan membenarkan kekecewaan. Apakah ini semua sempurna? Tentu saja tidak. Tidak ada pemimpin yang bisa memuaskan semua pihak. Tapi jika kita hanya terus mencari celah untuk mengkritik tanpa mau melihat hasil kerja keras yang sudah ada, kita akan terus terjebak dalam lingkaran frustrasi tanpa ujung. Dan lebih parahnya lagi, kita akan melewatkan kesempatan untuk bersama-sama maju sebagai bangsa. Jadi pada akhirnya, bukan hanya Jokowi yang harus membuka mata. Kita juga. Kita yang harus lebih jujur pada diri sendiri dan pada negeri ini. Jika kita terus berpikir bahwa perbaikan hanya akan datang melalui Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, ya kita tadi sudah mendengarkan narasi yang mana tentang mantan Presiden Republik Indonesia, ya Bapak Haji Joko Widodo, yang mana narasi tersebut tadi menyatakan bahwa sebagian orang banyak yang menghina, banyak yang mengejek, banyak yang menyebut bahwa Joko Widodo presiden nggak tahu diri, presiden yang mana serakah dalam kekuasaannya, presiden yang mana beliau lebih mementingkan keluarganya daripada orang lain. Benarkah seperti itu, Bapak Ibu? Ternyata ya fakta ya di lapangan fakta di lapangan ya Bapak Ibu, kita sudah tahu ya kinerja Bapak Joko Widodo. Ya, ternyata Bapak Jokowi ya fokus di bidang infrastruktur, pembangunan negara, APBN ya. Beda dengan sekarang Bapak Prabowo Subianto, yang mana Bapak Prabowo Subianto sekarang fokus di pertanian, perdagangan, dan hasil alam lainnya ya Bapak Ibu. Ya, jadi wajar ya. Banyak yang nggak suka sama Jokowi, banyak. Tapi yang suka juga banyak ya Bapak Ibu ya. Cuman ya yang menonjolnya yang nggak suka gitu ya, yang nggak suka sama Bapak Joko Widodo. Nah, tadi kita bisa disimpulkan ya dari narasi tadi ya bahwa Bapak Jokowi masih sangat besar berpengaruh di negara ini ya, termasuk kekuatan politiknya yang mana sangat berbahaya bagi lawan-lawan politiknya. Walaupun ya kita tahu sendiri, kemarin Bapak Joko Widodo dikeluarkan atau sudah keluar dari partai
Partai Perjuangan ya, atau PDIP ya, yang mana ya Bapak Jokowi bukan lagi anggota dari partai PDIP. Dan ternyata setelah Bapak Jokowi bukan lagi keluar dari partai PDIP, ya Bapak Jokowi merancang siasat kedepannya dengan beliau yang murah senyum, yang murah selalu ya nggak banyak bicara intinya ya. Beliau banyak bergerak seperti itu ya Bapak Ibu. Cuman ya di balik itu semua beliau sudah menyiapkan, saya yakin sudah menyiapkan strategi khusus untuk para lawan-lawan politiknya ya Bapak Ibu, terutama anak-anaknya nih, kayak Mas Gibran, Mas Kaisang seperti itu ya, udah dididik dari masa-masa sekarang ya, bergelut di politik untuk siap naik ke tingkat internasional atau bisa jadi calon presiden ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi udah ada kebaca pikirannya ke situ, suatu saat pasti bakal nyalon presiden menurut pendapat saya ya. Oke Bapak Ibu, jadi gimana menurut pendapat Bapak Ibu semua tentang siasat Jokowi ini? Apakah benar Jokowi berbahaya bagi lawan politik dan kelangsungan politik di Indonesia? Silakan komentar. Terima kasih. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.